Hai guys, welcome to our video. Kali ini kami akan menjelaskan bisnis plan dari Bolu Gulung Areda. Perkenalkan anggota kelompok kami, Alis Maria Rambubita, Aprianti Vitasari Sembolon, Putri Irene Harifa, Rita Mariana Simanungkalit, dan Rido Vincentius Simanulang. Latar belakang. Membuka bisnis bolu gulung merupakan suatu bisnis yang menjanjikan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap makanan serta adanya keinginan masyarakat untuk menikmati berbagai keunikan cita rasa, penyajian, dan bentuk makanan. Melihat bahwa semakin tingginya selera masyarakat untuk menikmati berbagai jenis makanan, maka muncul ide untuk membuka toko penjualan makanan Bolu Gulung Areda yang unik dan khas bentuknya. Bentuk dan ciri khas, rasa yang enak memungkinkan makanan yang mampu bersaing, bertahan mendapat tempat di hati masyarakat, dan harga yang mudah dijangkau. Dari keadaan tersebut kami merasa akan menjadi suatu potensi ke depannya bila usaha bolu gulung dapat dikembangkan. Bisnis Bogul Areda ini merupakan bisnis yang bergerak pada bidang kuliner, khususnya bagian bolu gulung. Varian rasa yang ditawarkan antara lain murbei, coklat, dan mocha. Bahan yang digunakan pada pembuatan bolu gulung ini akan dibuat sesuai standarisasi dari Dinas Kesehatan atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin mutu terbaik yang ditawarkan kepada masyarakat. Target dari penjualan ini adalah anak-anak, mahasiswa, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya ada potensi bisnis. Potensi bisnis usaha ini sangat potensial untuk dilakukan karena kualitas dan harganya yang sangat terjangkau, dalam memproduksinya tidak terlalu rumit. Dengan kualitas yang baik, usaha Bogul Areda menawarkan harga yang terjangkau serta memberikan pelayanan yang super murah dan ramah. Modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha ini tidak terlalu besar, sehingga bagi pebisnis yang tidak mempunyai modal begitu besar, bisnis ini sangat potensial. Dengan waktu pengembalian diperkirakan tidak terlalu lama dari mulainya berjalan usaha ini. Dalam mengembangkan potensi bisnis, usaha ini akan mengadakan pengarahan untuk meningkatkan kinerja karyawan sehingga para karyawan dapat bekerja dengan maksimal. Usaha ini juga melakukan analisis penempatan lokasi, pengembangan produk, dan melakukan promosi kepada masyarakat guna menunjang peluang usaha yang lebih luas. Dengan demikian, usaha Bogul Areda diharapkan dapat berkembang dengan baik. Tujuan dan manfaat prospek usaha. Setiap usaha yang dijalankan pasti membutuhkan modal yang baik dari orang lain, pinjaman atau modal sendiri. Dan tujuan akhirnya adalah untuk mendapat atau memperoleh keuntungan untuk memulihkan modal yang sudah dikeluarkan, dan diharapkan juga dapat memberikan penghasilan dan keuntungan yang terus meningkat. Dengan demikian, perencanaan bisnis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang berguna di masa yang akan datang. Profil perusahaan. Nama perusahaan Bogul Areda, bidang usaha kuliner bolu gulung, alamat perusahaan Jalan Jamin Ginting nomor 360, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Alamat email bogul_areda@gmail.com. Biodata pemilik atau pengurus, yang pemilik Rido Vincentius Simanulang, produksi Alicia Rambubita, personalia Aprianti Vitasari Simbolon, accounting Rita Mariana Simanungkalit, pemasaran Putri Irene Harifa. Informasi nilai gizi Bogul Areda: energi 820 kJ,
atau 196 kilokalori, lemak 3,99 gram, lemak jenuh 1,376 gram, lemak tak jenuh ganda 0,506 gram, lemak tak jenuh tunggal 1,454 gram, kolesterol 137 mg, karbohidrat 36,09 gram, serat 1,1 gram, gula 26,37 gram, sodium 122 mg, kalium 102 mg. Target atau segmen pasar. Target pasar yang dituju oleh kuliner Bogul Areda adalah penduduk Kota Medan, terutama masyarakat, mahasiswa, serta pelajar di sekitar daerah tersebut. Dengan lokasi yang strategis, dekat dengan beberapa kampus seperti Universitas Sumatera Utara, Stikom Medan, AMI, Universitas Medan Area, dan lain-lain, dan juga dekat dengan pusat perbelanjaan yang sebagian sering dikunjungi oleh para mahasiswa, maka ada peluang besar untuk membuka bisnis baru khususnya di bidang makanan. Area ini tidak hanya didominasi oleh masyarakat asli Kota Medan, tetapi juga kaum pendatang. Nah, dengan itu peluang ini dapat dimanfaatkan karena rata-rata anak kos biasanya lebih menyukai makanan jajanan atau makanan ringan dan dapat pula dijadikan sebagai oleh-oleh Kota Medan. Sementara untuk segmen pasarnya tidak dikelompokkan untuk golongan siapapun sebagai konsumen karena Bogul Areda merupakan makanan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dari anak-anak sampai tua atau dewasa dengan harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa. Keunggulan yang dihasilkan. Yang pertama itu menyajikan berbagai varian menu yang memanjakan pelanggan, seperti menu unggulan Bogul Areda ini yaitu opera roll cake, cranberry green pinky roll cake, atau juga velvet roll cake. Yang kedua merupakan makanan yang sehat karena terdapat karbohidrat, protein, dan vitamin di dalamnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi di dalam tubuh. Yang ketiga, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa bahan pengawet. Yang keempat, rasa yang enak yang pasti menggugah selera masyarakat. Kelima, kebersihan yang pasti terjamin dan halal. Keenam, dikemas dalam kemasan yang ramah lingkungan atau bila dibungkus. Strategi pemasaran. Yang pertama itu melalui media cetak seperti brosur. Nah, penyebaran brosur ini akan di sekolah-sekolah, kampus, dan di tempat perbelanjaan. Yang kedua, melalui kanal radio. Yang ketiga, lewat situs www.bogulareda@yahoo.com. Nah, melalui situs ini masyarakat dapat mendapat informasi mengenai berbagai jenis rasa Bogul Areda yang ada di outlet. Untuk menyampaikan informasi seputar perkembangan dari produk terbaru, maka Bogul Areda ini akan menyampaikan informasi tersebut lewat website ini. Yang keempat, tampilan website dibuat lebih menarik. Nah, tampilan website ini dibuat menarik karena mempunyai pengetahuan ini dibuat semenarik mungkin karena mempunyai pengetahuan tentang desain sehingga dapat menarik perhatian. Nah, di website ini akan ditampilkan segala macam variasi rasa yang ada di Bogul Areda ini. Tidak hanya sekedar informasi berupa data-data karakteristik tentang spesifikasi produk tertentu, akan tetapi juga menampilkan gambar secara jelas. Strategi pemasaran perusahaan berdasarkan analisa 7P. Yang pertama, produk yang dimaksud ini strategi mengenai bagaimana produk usaha ini dapat menarik hati konsumen untuk membelinya. Jadi, produk yang ditawarkan merupakan berbagai variasi rasa gulung yang memiliki rasa yang enak dengan kadar gizi yang tinggi dan menyehatkan sebagai makanan. Yang kedua, price atau harga. Strategi mengenai bagaimana produk ini lebih menarik konsumen dari segi harga dibandingkan pesaing. Umumnya, konsumen lebih tertarik kepada produk dengan harga yang lebih murah.
Harga produk pastinya lebih murah dibandingkan dari produk pesaingnya. Satu kotak bolu gulung unggulan seharga Rp75.000 dan produk biasa seharga Rp50.000. Yang ketiga, itu promotion atau promosi. Strategi mengenai bagaimana produk dapat dikenal oleh konsumen melalui cara personal selling, yaitu promosi melalui penjualan langsung ke tempat konsumen berada dengan menawarkan dan mencoba produk langsung. Yang keempat, people atau partisipan. Merupakan kriteria sumber daya manusia secara umum yang dapat meningkatkan penjualan produk ke konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Direncanakan usaha ini dilaksanakan oleh pemilik sendiri sebagai pemilik aktif. Sebisa mungkin pemilik mengutamakan pelayanan dengan sikap yang senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kelima, proses yang ditampilkan kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli. Proses yang dapat ditampilkan seperti proses produksi yang baik ataupun proses pelayanan terhadap konsumen. Dalam proses pelanggan dapat melihat secara langsung proses pembuatannya. Jadi di sini tuh dituntut untuk menjaga kualitas produksi seperti mengutamakan kebersihan, langkah kerja yang efektif, dan tangkas menanggapi permintaan. Yang keenam, placement atau tempat. Merupakan cara untuk mendistribusikan produk Bogul Areda untuk sampai ke tangan konsumen. Sistem distribusi yang dilakukan secara langsung ke konsumen. Yang ketujuh itu physical evidence atau penampilan atau bukti fisik. Penampilan fisik dari fasilitas pendukung atau sarana dalam menjual produk yang dapat dilihat langsung oleh konsumen. Nah, logo official dari Bogul Areda dengan menampilkan gambar dari berbagai pilihan yang sangat menarik. Nah, kemasannya juga berisi nama dan juga alamat usaha. Kemasan itu terbuat dari kantong kertas tanpa menggunakan plastik sehingga menghemat ongkos produksi serta menjadi indikator kepedulian terhadap lingkungan. Analisis pesaing. Yang pertama, ancaman masuknya pendatang baru. Pendatang baru dalam industri dapat mengancam pesaing yang ada. Untuk usaha Bogul Areda ini, ancaman akan masuknya pendatang baru dapat merebut pangsa pasar dari produk usaha ini, misalnya masuknya produk yang sejenis maupun berbeda. Yang kedua, tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada. Persaingan yang ada yang berbentuk perlombaan untuk mendapatkan posisi dengan menggunakan strategi-strategi seperti persaingan harga, promosi, dan sebagainya. Nah, untuk usaha Bogul Areda ini, tingkat rivalitas yang ada di sekitar area kampus sangat tinggi. Adanya pesaing yang berbeda-beda dapat menyebabkan turunnya permintaan akan produk ini. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Dalam usaha Bogul Areda ini, yang menentukan harga berada di tangan usaha Bogul Areda ini. Ini disebabkan karena harga telah tertera di dalam buku menu. Yang keempat, saluran distribusi. Penggunaan saluran distribusi yang tepat akan memberikan manfaat seperti tersedianya produk pada momen yang tepat bagi konsumen. Juga akan tersedianya produk di lokasi yang menyenangkan bagi konsumen potensial. Dalam pemasaran dan penjualan hanya menggunakan satu saluran distribusi, yaitu zero level channel atau dari produsen langsung ke konsumen. Nah, saluran no channel atau zero level channel yaitu saluran yang pemasarannya langsung dari produsen ke konsumen. Saluran ini tidak memiliki perantara dikarenakan usaha bolu gulung Areda ini menjajakan produknya dengan cara mendirikan toko roti sehingga konsumen datang langsung untuk membeli produk bolu gulung. Selanjutnya, analisis operasi Bogul Areda. Nah, untuk tahapan proses produksinya, yang pertama pencarian bahan, kedua proses masak, dan ketiga proses penyajian. Nah, di tabel ini, teman-teman bisa melihat ada bahan baku untuk Opera roll cake, untuk satu roll cake. Jadi, sudah ada bahan bakunya mulai dari Vilma Pressy Butter Plain sampai ke Vilma Butter Cream Fat, serta takarannya masing-masing, dan harganya, maka untuk totalnya adalah Rp44.267.
Nah, ini ada tabel bahan baku dan bahan penolong untuk 30 kotak. Jadi untuk 30 kotak itu dibutuhkan mulai dari tepung terigu 10 kg rata-rata per hari dan harganya 10.000, maka totalnya 100.000. Nah, begitu untuk seterusnya semua bahan baku. Maka untuk total keseluruhannya sebesar Rp1.350.000. Untuk biaya variabelnya sendiri, di sini dibutuhkan kotak 30 bungkus dan plastik 1 kg. Untuk perkiraan biaya variabelnya ada bahan baku 1.350.000 dikali 28 hari didapat 37.800.000. Kemudian B kotak 60 dikali 12 bulan dikali 30 kotak dan dikali 28 hari didapat 4.500.000. Kemudian ada plastik 20.000 dikali 12 bulan dikali 30 kotak dikali dengan 28 hari didapat 1.500.000, maka totalnya adalah 43.800.000. Selanjutnya untuk perhitungan biaya variabel per unitnya didapat dari total biaya variabel dibagi dengan jumlah penjualan, maka didapat 52.142. Kemudian untuk peralatan yang dibutuhkan Mogul Areda, di sini teman-teman bisa melihat nama mesin atau peralatannya sendiri, mulai dari oven, mixer, sendok, loyang, baskom, sampai ke kain lap dengan satuan dan kuantiti yang berbeda. Nah, untuk total keseluruhannya yaitu 4.235.000. Untuk aktiva tetap yang tadi telah disebutkan, kita akan menghitung beban penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus, di mana umur peralatan ditaksir selama 2 tahun. Didapat 4.235.000 dibagi 24 bulan, didapat 176.458, dibuatkan menjadi 180.000. Untuk biaya tetapnya, di sini ada gaji pemilik 6 juta, gaji karyawan 5 orang dikali 2 juta dapat 10 juta, dan biaya penyusutan 180.000. Untuk total biayanya yaitu 16.180.000. Nah, selanjutnya di sini ada sarana penunjang. Jadi untuk jenis biaya sendiri ada 3. Pertama ada listrik sebesar 12 juta, kedua air 3 juta, dan wifi 3 juta. Maka untuk total biaya sarana penunjangnya sebesar 18 juta untuk 1 tahun. Nah, di sini ada proses pembuatan roll cake. Jadi kita ambil contoh untuk rasa stroberinya. Yang pertama, kita pisahkan dulu putih telur dengan kuning. Lalu kita mixer mentega, kuning telur, tepung protein sedang, tepung maizena, susu bubuk, dan bubuk almond hingga tercampur merata. Lalu kita mixer dulu gula dan putih telur sampai mengembang dan kaku. Nah, setelah itu baru kita campur ke dalam adonan yang tadi kita buat. Kemudian kita aduk hingga seluruh adonan tercampur merata. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Nah, loyangnya itu udah diolesi dulu oleh mentega. Kemudian kita panggang di oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama 12 menit. Nah, setelah cake-nya matang, kita taruh di atas wadah atau kain. Kemudian kita beri cream cheese slice strawberry. Lalu kita gulung dan kita padatkan. Nah, kita diamkan dulu di dalam lemari es selama 15 menit. Kalau sudah dingin, oleskan permukaan cake dengan topping seperti meses, keju, buah strawberry. Maka roll cake siap untuk dinikmati. Untuk hasil produksinya sendiri, di sini ada opera roll cake, ada velvet roll cake, dan Canberry Green Pinking roll cake. Kemudian juga ada roll cake rasa mocha, roll cake rasa sorbet, strawberry, dan rasa coklat. Analisis sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, maka pengetahuan karyawan sangat perlu ditingkatkan sehingga sasaran dan tujuan dari organisasi dapat dicapai. Juga dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengkoordinir semua sumber dayanya. Kemudian, kompetensi SDM juga sangat berpengaruh terhadap organisasi untuk mencapai performasi prima dalam suatu bidang pekerjaan, sehingga setiap organisasi atau bisnis dapat menelusuri untuk bidang pekerjaan yang memiliki karakteristiknya tersendiri.
Untuk menciptakan profesionalisme dalam menjalankan misi sebuah organisasi atau bisnis, maka harus tersedianya sumber daya manusia yang andal, jujur, pekerjaan yang terprogram dengan baik, perencanaan tenaga kerja langsung, juga perlu memperhatikan hal-hal mengenai kualifikasi, tarif upah, jumlah tenaga yang dibutuhkan, dan persyaratan kerja. Rencana pengembangan usaha Bogul Areda. Yang pertama ada strategi produksi. Produk yang kami tawarkan di pasaran ialah bolu gulung dengan berbagai varian rasa. Merek dari produk kami ialah Bogul Areda. Karena kata tersebut mudah diingat dan memiliki kesan hebat serta menarik. Selain merek yang mudah diingat, kami juga menciptakan kemasan yang menarik. Kami menciptakan kemasan dalam bentuk plastik untuk membungkus tiap gulung dengan berbagai gambar untuk anak hingga dewasa agar dapat tertarik untuk membeli. Khusus untuk pemesan yang memesan banyak bolu gulung dari kami menciptakan tas kemasan yang dapat dipakai lagi. Ketika konsumen menggunakan tersebut, akan terjadi proses pemasaran secara tidak langsung. Oleh karena itu, kami menciptakan tas kemasan yang menarik dari segi desain dan warna. Dalam strategi produk, kami juga menyertakan label siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, dan waktu kadaluarsanya. Untuk mengatasi agar konsumen percaya dan produk kami aman, kami akan menjelaskan ke setiap konsumen saat pembelian. Jika kami menitipkan ke toko-toko, pemilik toko akan menjelaskan pula keamanan dan kehalalan dari produk kami. Kedua, ada strategi organisasi dan sumber daya manusia. Salah satu tujuan promosi kami adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Terdapat 3 macam sarana promosi yang kami gunakan dalam mempromosikan bolu gulung. 3 sarana promosi tersebut ialah periklanan, promosi penjualan, dan penjualan pribadi. Dalam periklanan, kami memanfaatkan pemasangan spanduk di lokasi usaha kami, serta penyebaran brosur di toko-toko yang telah melakukan kerjasama dengan kami. Dan kami juga mempromosikan bolu gulung menggunakan periklanan elektronika, yaitu Instagram, Line, dan Facebook. Promosi penjualan kami lakukan dengan pemberian harga khusus atau diskon. Kami memberikan diskon kepada konsumen yang membeli banyak. Sedangkan untuk kegiatan penjualan pribadi dilakukan dengan menawarkan kepada tetangga, keluarga, ataupun teman. Yang ketiga ada pemanfaatan IT. Dengan dukungan sistem informasi yang sulit, kami bisa mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan secara akurat dan real time, seperti informasi keuangan, manajemen persediaan, dan kinerja kecepatan pelayanan. Teknologi informasi juga dapat meningkatkan efektivitas, kualitas pelayanan, dan pengalaman pelanggan, sehingga kami dapat menyediakan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif yang didasarkan dengan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan, sehingga mendapatkan hasil produksi yang akurat dan bebas dari cacat produksi yang diinginkan. Untuk proyeksi penjualannya, bisnis ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan terus berkembang, serta diminati oleh masyarakat dengan kas Bogul Areda yang tersedia sesuai dengan permintaan dan berbagai jenis rasa diharapkan dapat berkembang dan tetap berjalan dengan baik. Maka dalam jangka waktu 3 tahun diharapkan bisnis ini telah laku di pasaran dan dikenal oleh semua masyarakat. Penjualan secara online serta promosi yang menggunakan teknologi dapat membantu proses penjualan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Dengan rencana 3 tahun telah dapat mengembalikan modal awal serta mendapat keuntungan. Ini adalah perkiraan penjualan bolu gulung selama 3 tahun mendatang. Untuk tahun 2020, proyeksi penjualan per tahunnya itu sebesar 150.745. Untuk tahun 2021, 150.976. Untuk tahun 2022, 155.240.000. Sumber dana. Dari mana sih Bogul Areda memperoleh dana pada awal mula bisnis? Bogul Areda memperoleh dana awal berasal dari pinjaman bank dan menggunakan modal sendiri.
Namun bagi Bogul Areda, menggunakan dana lebih banyak daripada pinjaman adalah hal yang lebih penting dan hal yang utama, di mana Bogul Areda menggunakan modal pribadi sebesar 95% dan pinjaman bank sebesar 5%. Seberapa banyak rencana dana awal Bogul Areda? Bogul Areda membutuhkan dana sebesar Rp761.600.000 pada awal mula bisnis. Modal tersebut akan digunakan untuk kontrak bangunan, pembelian peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh Bogul Areda, kemudian penggajian karyawan, pembelian bahan baku produk, biaya promosi, biaya listrik, dan biaya-biaya lainnya. Maka Bogul Areda akan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan Bogul Areda dan menggunakan modal tersebut seefektif dan seefisien mungkin. Bagaimana dengan break-even point dari Bogul Areda? Pertama, kita melihat seberapa besar penjualan produk selama 1 tahun. Maka Bogul Areda membuat perencanaan sebagai berikut, di mana penjualan sepanjang 1 tahun sebesar Rp756 juta. Hal ini didapat dari produk yang dihasilkan oleh Bogul Areda sepanjang 1 tahun sebanyak 10.080 kotak dengan harga Rp75.000 per kotaknya. Dengan produksi bolu gulung sebanyak 840 kotak setiap bulan, dengan rincian setiap satu jenis akan diproduksi sebanyak 10 kotak setiap hari selama 1 bulan. Maka Bogul Areda akan memperoleh break-even point sebanyak 11.700 bolu gulung. Untuk mendapatkan jumlah tersebut, Bogul Areda membutuhkan waktu kurang lebih 14 bulan untuk memperolehnya. Bagi Bogul Areda, waktu tidaklah terlalu penting, tetapi bagaimana memulai bisnis dengan semangat dan terus mengembangkan bisnis, dan bisnis tersebut akan tetap hidup dan berkembang dari waktu ke waktu. Bagaimana dengan risk analisis dari Bogul Areda? Pertama, strength. Bogul Areda menggunakan bahan yang berkualitas, bahan yang dapat dijamin mutu dan kualitasnya. Yang kedua, produk Bogul Areda tidak menggunakan pemanis buatan. Hal ini menjadi hal yang penting diperhatikan oleh Bogul Areda. Kemudian, produk yang dihasilkan sangat berbeda dengan produk-produk lainnya. Yang terakhir, Bogul Areda menjaga kualitas kebersihan makanan. Keempat, strength dari Bogul Areda merupakan hal yang penting dan diusahakan untuk tetap dipertahankan. Bagaimana dengan opportunities? Yang pertama, produk Bogul Areda yang diproduksi adalah produk yang berbeda dari produk-produk lainnya, di mana cita rasa yang enak dan bentuk yang khas. Kemudian, dapat dipesan sesuai dengan permintaan konsumen. Bogul Areda mengutamakan selera konsumen dan memenuhi permintaan konsumen. Kebahagiaan konsumen adalah kebahagiaan dari Bogul Areda. Bagaimana dengan weakness dari Bogul Areda tersebut? Yang pertama, bolu gulung hanya bertahan selama 7 hari, dan selama 7 hari tersebut mesti disimpan di pendingin atau di kulkas untuk menghindari terjadinya pembusukan dan tumbuhnya jamur pada bolu gulung. Yang kedua, brand yang masih belum dikenal oleh masyarakat, sebab Bogul Areda merupakan produk yang baru di kalangan masyarakat. Bagaimana dengan trades? Bagi Bogul Areda, perubahan inflasi dapat mengakibatkan harga yang telah ditentukan pada awal mulanya akan berubah. Kemudian selera konsumen yang berubah karena adanya produk baru yang dihasilkan oleh pesaing-pesaing lainnya. Kemudian, pesaing lama sudah dikenal dengan brand yang telah ada sebelum Bogul Areda ada. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pembukaan usaha dalam bidang makanan sangatlah menguntungkan dan mempunyai prospek yang cerah ke depannya. Hal ini berkaitan dengan perkembangan zaman, di mana laju pertumbuhan penduduk meningkat relatif besar.
Bisnis Bogul Areda ini dirasa sangat bagus untuk dikembangkan mengingat pasar yang ada sangatlah mendukung. Apalagi inovasi yang akan disajikan oleh penulis memiliki banyak varian baru untuk pemilihan Bogul Areda, yang pasti dapat menarik perhatian pecinta kuliner di Indonesia, khususnya di kota Medan. Saran yang pertama, sebelum melakukan suatu usaha, hendaknya membuat satu bisnis plan terlebih dahulu untuk memudahkan penanganan usaha tersebut sehingga dapat berkembang. Kemudian, kita membuat perencanaan yang matang dan melakukan analisis pasar dengan mensurvei peminat pasar. Kemudian, kita belajar dari pengalaman-pengalaman wirausaha yang lain. Terakhir, melakukan perhitungan yang matang selayaknya dilakukan di awal usaha, agar tidak ada efek yang merantai di mana kita akan terus-menerus mengalami kesalahan, sementara modal lama kelamaan akan habis.